Iya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita datang untuk beribadah. Saudara, sebentar kita akan mendengar juga kesaksian tentang mujizat Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah yang kudus. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan beracara dengan kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, mari Tuhan, urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Baik para aser, kolektan, pemusik, WL singer, hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD. Dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Juga pagi hari ini kami akan mendengar kesaksian tentang kuasa Allah yang begitu besar, yang sudah Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan yang bersukacita melambaikan tangannya. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu. Dan kita semua siap buat memuji Tuhan dan mengagungkan Allah kita yang hebat. Amin. Yes. Amin. Come on. Untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Dan semuanya katakan, Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. sama-sama katakan, kita berdiri dengan kuasa. Come on. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Semuanya tepuk tangan seperti ini, Wak.
hadiah kemenangan. Amin saudara. Mari berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Allah kita. Amin. Hanya di dalam namanya. Amin. Yes. Tepuk tangan yuk. Mari katakan, say. Firman terangi jalanku, Amen. perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga kuasa mulia. katakan bersama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran. Mon. Say. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan Amen. hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, Setia. menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan di dalam namamu Tuhan, kami punya kemenangan. Amin. Mon. Katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Yang keras ya. Come on. Hanya Yang keras di yuk. dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya Kau Tuhan. Mon. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan. Kau telah membuktikan cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa baik seperti Engkau Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini untuk satu tujuan, memuji Engkau,
memuliakan Engkau, menyembah-Mu. Worship you, Lord. Kami sembah Engkau di tempat ini, Yesus. Semuanya katakan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita di tempat ini, semua. Semuanya katakan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab
hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Semuanya, selamanya Kau ku cinta. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan. Cinta-Mu kami rasakan, kuasa-Mu kami rasakan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, kami aman. Yes Lord, we worship You Jesus, we worship You Jesus. Biar segala pujian yang kami naikkan, biar segala penyembahan yang kami naikkan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan tahta-Mu Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Walaupun belum kita alami, kita percaya. Ada janji Tuhan, ada pernyataan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya. Kehidupan adalah tokoh utamanya adalah Allah, maka saya adalah menjadi bagian di dalamnya. Kita akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Karena hidup saya bukan tentang saya. Hidup saya adalah tentang Allah dan saya adalah bagian di dalamnya. Yesus
Saudara, dalam Biblical Night dengan seri Living Worship bulan ini, kita akan membahas mengenai persembahan di dalam ibadah. Di dalam pertemuan ini, kita akan mengenal apa itu persembahan, mengapa kita memberi persembahan di dalam ibadah, bagaimana cara memberikan persembahan yang berkenan pada Tuhan, dan bagaimana memaknai persembahan. Materi ini akan dibahas dalam pertemuan Biblical Night dengan judul Offering. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth tanggal 16 November 2023 pukul 7 malam via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Lanjut sekolah atau langsung kerja ya? Apa lebih baik jadi ibu rumah tangga? Usia udah segini, udah ada belum calonnya? Hati-hati kalau wanita, jangan ketuaan loh meritnya. Terlalu sibuk apa nggak bikin calon pasangan hidup menjauh? Kerja jadi apa kamu umur segini? Udah punya tabungan berapa banyak? Nyamankah tempat kerja kamu sekarang? Kamu itu kerja apa dikerjain? Cukup emang dengan gaji kamu segitu? Kapan menikah? Salonnya udah punya. Makin tua sirkus semakin kecil loh. Temukan jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi dalam Impact Quarter Life Calling, Sabtu 11 November 2023, open gate pukul 17.30 dan start pukul 6 malam sampai jam 8 malam di basement Gereja Rehoboth. Hai Jemaat Muda Rehoboth, sekarang kita sudah memiliki satu komunitas baru, namanya Impact. Kira-kira Impact apa sih? Impact adalah wadah untuk Jemaat Muda Rehoboth bertumbuh dan juga akan menjadi jembatan yang baru bagi jemaat youth yang ingin mulai mengikuti ibadah di kebaktian umum. Di sini kita nggak cuma ketemu teman-teman baru aja, atau mungkin sekadar bercanda tawa. Di sini kita akan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga akan membahas beberapa permasalahan yang sedang kita hadapi, seperti mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. So, buat kalian semua, jangan lupa ya selalu hadir di setiap acaranya. Yuk kita bertumbuh bersama Impact. Ya, puji Tuhan saudara. Pagi hari ini sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita akan mendengar satu kesaksian. Secara manusia itu tidak ada harapan. Tapi justru pada saat manusia tidak ada harapan, kuasa Allah dinyatakan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya kuasa tanpa batas. Dan pagi hari ini Bapak Profesor David Handoyo sudah bersama-sama dengan kita semua akan memberikan kesaksian bagaimana kuasa Allah nyata dalam kehidupannya. Saya undang Bapak Prof. David untuk maju ke depan, kita beri sambutan. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga kepada semuanya bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan betapa besar kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Saat ini saya baru pertama kali berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu. Namun sebetulnya saya sudah tahu dan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendoakan saya sebelum saya berada di tempat ini. Bahkan saya sudah menikmati kuasa Tuhan sebagai hasil dari doa bapak-bapak dan ibu-ibu kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk doa-doa yang sudah dipanjatkan kepada saya. Nah, saya ingin menyaksikan apa yang saya alami sejak Februari sebetulnya. Sebetulnya cukup banyak rangkaiannya. Bulan Februari saya mengalami gangguan irama jantung. Dan itu Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Yaitu apa? Saya harusnya berangkat ke Belanda. Tapi dengan berbagai cara, dengan berbagai kejadian, visa saya tidak keluar. Berarti Tuhan tutup pintu, saya tidak boleh berangkat. Sudah ada rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, undangan dari Belanda dan sebagainya. Tetap tidak keluar. Ternyata apa? Saya mengalami gangguan pendengaran dan saat itu saya karena terjadi ada gangguan irama jantung. Bayangkan kalau itu terjadi di luar negeri. Itu saya yakin itu kuasa Tuhan yang menyetop pintu, menutup pintu, saya tidak berangkat. Nah, apa yang terjadi? Kemudian pada bulan April saya mencoba memeriksakan diri dan ternyata ada beberapa kelainan yang saya alami, yaitu saya mempunyai kelainan jantung koroner yang ketahuan saat itu. Tapi di samping itu saya juga mengalami pelebaran dari pembuluh darah aorta dan ini adalah hasil MRI saya. Melebar di dalamnya mengelupas. Sangat berbahaya, ini tinggal pecahnya saja. Bayangkan kalau ini pecah habis, selesai dah. Nah, tetapi Tuhan tolong ini ketahuan sebelum terjadi masalah walaupun saya tidak merasa apapun pada saat itu. Hanya memang gangguan irama jantung. Nah, lalu berikutnya apa yang dilakukan? Karena untuk jantung tidak mungkin bisa segera dilakukan. Karena apa? Karena saya mempunyai tidak bisa lagi dipasang ring. Jadi pemasangan ring pada tanggal 30 Mei itu gagal karena terlalu banyak harus dipasang 8 ring saya di sini. Jadi saya harus mengalami operasi bypass. Jadi pembuluh darah jantung harus diganti. Nah, untuk bypass maka kondisi harus baik. Tapi tidak mungkin karena aorta saya melebar ini. Dan saya pada tanggal 20 Juni saya dilakukan pemasangan stent. Ini adalah suatu seperti silinder atau saringan ya. Untuk menahan supaya ini tidak jebol, tidak pecah. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya. Terjadilah sumbatan di sini, bekuan-bekuan darah, sehingga akibatnya aliran darah kaki saya terhenti. Sejak tanggal 21 Juni saya tidak bisa jalan dengan baik. Saya tidak bisa berbakti, saya tidak bisa praktek, hanya di rumah dengan kondisi yang memang ya sakit ya dan mengkhawatirkan. Nah, ini para dokter sudah bingung dan saya sudah menyampaikan ini kepada Bapak Gembala di sini dan saya sudah mulai didoakan. Saat itu saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mulai mendoakan saya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ini akan dilakukan pemasangan yang ini saya mau tunjukkan di sini. Setelah dipasang
stent dan tersumbat itu. Inilah jaringan yang dipasang di pembuluh darah saya tersumbat dan menyebabkan ini aliran darah dari jantung terhenti di sini, di kaki sudah kecil sekali, tinggal 30%. Saya tidak bisa berjalan dan sakit sekali. Dan ini memang suatu tantangan di mana ini bisa dilakukan. Rencananya akan dibuka di aorta, tetapi bapak-bapak bisa bayangkan kalau aorta dibuka, darah dari jantung akan tercurah dan itu sangat berbahaya. Sehingga harus dilakukan diklem dan lain-lain. Nah, ini memang sangat berbahaya karena apa? Saya mencoba menghubungi beberapa pusat baik di Indonesia maupun teman-teman saya mencarikan jalan di Singapura, lalu ada yang menanyakan di Australia. Saya sendiri juga berkomunikasi dengan pusat di Jerman dan juga membahas, mendapatkan hasil-hasil kongres di Amerika dan lain-lain. Semua mengatakan berbahaya. Angka kematiannya 30% akan gagal dan komplikasinya 80%. Nah, bagaimana? Ini harus dilakukan. Tetapi yang terjadi adalah saya mendapatkan pertolongan, ada seorang dokter ahli bedah jantung di Jakarta yang tadinya diminta untuk mengoperasi saya. Dia mengatakan, wah ini risiko tinggi, lebih baik kalau saya ditangani oleh ahli yang biasa menangani ya ini, yaitu guru saya. Dokter ini baru saya kenal. Lalu saya tanya, caranya bagaimana? Dia berhenti berpikir, saya antar. Dan dia uruskan, ini saya kira pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak kenal, kok mau nganter dia meninggalkan prakteknya, pasiennya dan sebagainya untuk mengantar saya ke gurunya yaitu Profesor Park di Korea, memang di situ pusatnya. Nah, saya diuruskan, tiba di sana ternyata ada mujizat lain yaitu sepasang suami istri, anak Tuhan, itu bisa menolong saya, istri saya ada di sini. Kami dibantu dicarikan apartemen, ya adat istiadat di Korea dan lain-lain, dibantu mulai saat penjemputan sampai saya saat dioperasi dan saya mengalami beberapa kegawatan di sana atau masalah, tetap dengan setia mendampingi istri saya yang anak saya dari Jerman juga datang. Itu pertolongan Tuhan karena tidak pernah kita duga dan belum pernah terpikir ada pertolongan seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi pada tanggal 30 Agustus saya dioperasi. Operasinya cukup serius ya, karena tadinya ingin mengoperasi aorta, tapi takut kalau jantungnya ini tidak kuat atau tidak tahan menghadapi operasi besar itu. Dibalik, jadi dia melakukan langsung operasi jantung, setelah itu aorta jadi hybrid istilahnya. Langsung beberapa jenis operasi dilakukan. Dengan waktu yang cepat sekali, 4,5 jam selesai. Di samping itu, yang nomor 3 di sini adalah bagian aorta saya ada yang rusak ya. Diganti dengan sintetis. Jadi aorta buatan yang dipasangkan di situ. Semua selesai dan inilah pertolongan yang dilakukan dan akhirnya operasi berhasil. Nah, inilah yang terjadi kalau saya boleh gambarkan setelah saya dioperasi. Ini saya tunjukkan kepada beberapa dokter di Indonesia dan juga teman saya di Italia dan lain-lain. Ini telah berani sekali karena jantung sudah dioperasi. Ini adalah daerah aorta yang tadinya tersumbat. Silinder itu sudah diambil. Tetapi di sini ada bagian aorta yang rusak. Takut jebol lagi dan memang tidak bisa diperbaiki. Digantilah dengan stent, artinya bahan sintetik. Disambung dengan dioperasi itu aliran darah di kaki.
lancar kembali dan saya bisa mulai berjalan. Nah, ini operasi berhasil. Tetapi masalah tidak berhenti sampai di situ, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Karena apa? Terjadi, bayangkan ini operasi begitu besar, usus dikeluarkan, terjadilah perlekatan-perlekatan di usus. Sehingga pencernaan saya seakan lumpuh, tidak bisa bergerak isinya. Maaf, saya kata tidak bisa buang air besar, bahkan buang angin pun tidak bisa. Terhenti, nyeri, sehingga saya tidak bisa makan. Semuanya diinfus. Saya tetap memberitahukan perkembangan ini dan saya berterima kasih Bapak Yakobus Rungkat, Pak Pendeta Yakobus Rungkat telepon dengan istri saya, memimpin hari Minggu malam perjamuan suci. Saya berbaring di tempat tidur, istri saya menyiapkan roti, air ya sekedarnya karena saya tidak boleh minum ya. Kita lakukan perjamuan suci dipimpin oleh Bapak Yakobus Rungkat. Dan puji Tuhan, keesokan harinya lebih baik, saya bisa buang air besar dan usus saya berjalan kembali. Puji Tuhan, jadi satu persatu Tuhan tolong. Dan apa selanjutnya? Inilah yang terjadi pada tanggal 24 Agustus saya bisa kembali di Indonesia, dan yang merah itu hari ini tanggal 5 November saya berada di tengah-tengah Bapak-bapak Ibu dengan kondisi yang baik dan sehat. Puji Tuhan, dan inilah rangkaian peristiwa yang saya alami mulai dari bulan Februari sampai 5 November ini. Terima kasih kepada Tuhan, kepada Bapak Gembala dan seluruh tim doa Bapak Yakobus Rungkat, dan kepada Bapak-bapak Ibu-ibu saya ucapkan terima kasih atas bantuan doa semuanya itu. Inilah yang saya alami, dan saya terkesan dengan lagu yang dinyanyikan tadi, bahwa Engkaulah satu-satunya tempat berharap. Sebelum mengakhiri, saya ingat, dan ini yang saya lakukan. Daud menulis di Mazmur 121 ayat 1. Ini saya alami, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saya mencoba dengan kondisi sakit itu, mencari pertolongan. Membaca hasil keputusan Kongres di Amerika, di Eropa, lalu juga ahli-ahli kita tanyakan. Itulah gunung-gunung yang saya lihat. Mengharap mungkin mereka bisa memberi saran, pendapat, atau jalan keluar. Semuanya memberi, oh ini bahaya besar, kamu harus siap bahwa ini kegagalan 30%, ya itulah kedokteran yang saat ini bisa dilakukan. Belum tahu yang akan terjadi apa. Ini kita lihat ya kuasa Tuhan. Memang ilmu kedokteran sekarang dibandingkan 10 tahun lalu lebih maju. Tapi kita tidak tahu 10 tahun lagi bagaimana kemajuannya. Kita juga belum tahu. Mungkin bisa, mungkin lebih hebat. Tapi yang kita tahu dan ini kita alami, Tuhan dan kuasa Tuhan lebih dari semuanya. Mulai dari sebelum 10 tahun lalu, 10 tahun lagi, mungkin kapan lagi kuasa Tuhan lebih besar. Jadi inilah yang kami alami, dan yang saya alami adalah pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di sini ayat 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Tuhan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Ya, mari saudara kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara kita sudah mendengar satu kesaksian yang begitu heran, ya. Secara manusia itu sulit sekali. Tadi oleh sebab waktu memang Prof. David ya cerita
Jadi waktu di bawah, saudara, yang setelah jantung di bawah itu, waktu dikerjakan, itu pembuluh darah itu dipotong, diklem. Jadi waktu itu cuma sekian menit itu darah yang dari jantung ke bawah itu diklem. Dan sementara itu diklem, itu dikerjakan. Dan bekerjanya itu sungguh-sungguh penuh dengan risiko. Tapi Tuhan sudah tolong ya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara, Prof. David datang ke Bandung beserta dengan istri dan anaknya. Ya, saya minta untuk istrinya dan isinya Ibu Ratna, Ibu Dr. Gigi Ratna dan Yonatan untuk berdiri memperkenalkan diri. Ini mereka, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar gimana kuasa Allah begitu heran yang sudah dialami oleh Bapak Profesor David Handoyo. Terima kasih Tuhan bahwa pertolongan yang Kau berikan padanya justru di luar kemampuan pikir manusia. Kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau sediakan tolong urapi hamba-Mu dan urapan dari surga sehingga dapat menerangkan firman Tuhan ini dengan kata-kata yang sederhana. Kami mengerti, bukan bahkan lebih dari itu, kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bulan ini kita akan mendengar firman Tuhan, rangkaian firman Tuhan tentang penginjilan yang ditinjau dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam firman Tuhan di dalam kisah para rasul. Penginjilan, kita sempat tahu bersama-sama. Penginjilan atau kata lainnya evangelisasi, kita sudah tahu dan kita tiap kali berdoa untuk itu. Dalam tiap doa pagi kita selalu berdoa untuk penginjilan di Indonesia ini. Nah saudara, sebenarnya topik tentang penginjilan itu sudah ada di dalam pelajaran Core Mission 3, Mission pelajaran 3 itu sudah diceritakan, sudah diterangkan begitu detail di sana. Saya ulangi secara singkat, bahwa gereja sebenarnya didirikan melalui penginjilan, kita tahu semua. Ya. Gereja atau eklesia yang berarti dipanggil keluar dari gelap untuk bersama-sama bergabung menjadi keluarga yang sungguh-sungguh tidak memandang, ya, tidak memandang dia siapa, saya siapa, yang itu siapa. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa keluarga di dalam gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak akan memandang lagi dia seorang pendatang, ya, dia orang asing, tidak saudara. Kita semua dikumpul di satu gereja, yaitu gereja Rehoboth, yang mana kita lihat di sini bahwa begitu banyak suku bangsa ada di sini. Dari Indonesia Timur sampai ke Indonesia Barat ada. Dari Indonesia di bagian utara sampai ke Jawa sini. Begitu banyak ada di tempat ini. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Dan orang-orang yang sudah berkumpul di dalam satu gereja mempunyai satu tugas, yaitu menginjil. Nah, saudara, karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri berkata, waktu Tuhan memanggil
murid-murid yang pertama. Waktu itu mereka sedang membersihkan jala. Tuhan berkata, "Hai Simon, aku akan menjadikan kau penjala manusia." Jadi bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Wah, saudara, buktinya pada waktu murid-murid mendapat tekanan oleh pemerintah Roma, sehingga mereka tersebar kemana-mana. Dari Yerusalem tersebar yang namanya diaspora. Waktu mereka menyebar itu, saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan Injil. Tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Bukan mereka tersebar hanya mencari keselamatan tubuh supaya tidak ditekan oleh pemerintah pada saat itu. Tapi mereka mengabarkan Injil dimanapun mereka berada. Dan kita tahu bersama-sama bahwa gereja bertumbuh itu melalui penginjilan. Kalau saudara mendengar atau melihat ada gereja-gereja yang besar yang kita sebut mega church, ya, banyak orang berkata bahwa apa benar, tanda tanya besar, apa benar bahwa gereja sudah memenangkan jiwa segitu banyak? Ya. Bahkan ada yang bahkan sinis berkata, apa itu bukan cuma mindahin jemaat dari gereja lain ke gereja itu, ke mega church itu. Saudara, yang kita inginkan, kita mengucap syukur bahwa Rehoboth selalu berusaha untuk memenangkan jiwa, dan jiwa-jiwa yang kita dapat itu, jiwa-jiwa yang berbakti, beribadah di tempat ini adalah jiwa-jiwa yang fresh. Dari belum kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan. Percaya pada Tuhan, bahkan setelah percaya pada Tuhan, mereka melayani Tuhan. Dan salah satu cara untuk mendapat itu adalah melalui pendidikan Kristen di Rehoboth. Puji Tuhan bahwa kita mempunyai sekolah Kristen Rehoboth. Di sana selain ilmu sekuler diberikan, juga ada kebaktian atau rohaninya anak-anak itu dipupuk, sehingga tidak kurang anak-anak yang dari kepercayaan yang lain, dia bersekolah di sini, dia menerima Yesus. Bukan hanya dia, tetapi orang tuanya ke gereja, dan mereka melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kehidupan gereja pada saat di Kisah Rasul, kita tahu di sana makin lama berkembang. Ya, dari 120 orang di loteng Yerusalem terima kuasa Roh Kudus. Setelah itu kita tahu bersama-sama Petrus berkhotbah. Dia bukan keluaran teologi, ya. Dia tidak ada embel-embel MTH, PhD atau doktor atau apapun juga. Seorang nelayan. Tapi waktu dia berkhotbah, tertulis dalam firman Tuhan 3.000 orang bertobat. Ya, 3.000 orang bertobat loh saudara. Dibuktikan dengan apa? Bukan hanya percaya. Mereka menyediakan diri mereka untuk dibaptis dan menjadi murid Yesus. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya. Kita akan
belajar bersama-sama rahasia dari jemaat mula-mula yang berkembang secara pesat. Apa rahasianya? Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sehingga 47. Saya akan bacakan untuk saudara. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mencamkan itu dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Lalu kita lihat bagaimana jemaat yang pertama. Ya. Mereka adalah orang yang sudah menerima perkataan dan firman Tuhan. Dan setelah itu mereka dibaptis. Dan ayat 47, ayat terakhir tertulis, mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Wah, saudara. Jadi pada pagi hari ini kita akan melihat, kita akan cari tahu rahasianya. Apa rahasianya? Apa rahasia dari jemaat mula-mula yang begitu pesat berkembang selain dengan firman Tuhan? Mereka melihat mujizat, mereka menjadi takut. Sini bukan takut gemeter kayak orang takut karena sesuatu, tapi takut akan Tuhan di sini ya, maksudnya. Baik, kita lihat pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, saudara, kita tahu bersama-sama rasul-rasul pada saat itu adalah orang tangan pertama yang mendengar sendiri akan pengajaran dari Yesus. Dan yang mereka bertekun di sana tentang pengajaran-pengajaran itu dari rasul-rasul tangan pertama yang mendengar akan berita Injil yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Selain berita Injil, selain ajaran-ajaran Yesus, mereka juga pasti memperdalam tentang kematian Tuhan, maksud Tuhan datang dalam dunia ini, kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan kenaikan ke surga. Itu mereka tekun untuk belajar dalam pengajaran itu. Tujuannya apa? Supaya mereka itu memperoleh satu kebenaran yang sesungguhnya
Karena mereka mendapat pelajaran dari orang-orang tangan pertama yang dengar sendiri pengajaran Yesus. Dan orang-orang itu yang mengabarkan Injil ke 3.000 orang ini, atau jemaat mula-mula. Mereka berdiskusi tentu. Mereka mendengar, tujuannya apa? Satu tujuannya adalah mereka mau tahu tentang kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Oh, indah sekali saudara. Berita mereka dapat dari orang yang pertama dengar dari Yesus sendiri. Mereka disampaikan oleh orang-orang ini dan mereka tentu diskusi tentang kebenaran Allah. Tentu murid-murid ini tentu begitu yakin akan memberitakan tentang kebenaran Allah pada saat itu. Dan orang-orang jemaat pertama itu mereka bertekun dalam pengajaran ini. Saudara, kenapa di Rehobot ada pengajaran-pengajaran? Apakah itu melalui KOR? Kalau dulu ada FK, kalau saudara masih ingat ya. Ada FK, BK, PK, dan bertumbuh dan berbuah. Saudara, terus dilanjutkan dengan KOR ini, saudara. Tujuannya apa? Supaya kita semua belajar dengan sungguh-sungguh. Kebenaran yang kita pegang itu adalah firman Tuhan. Memang yang berdiri di sini di mimbar bukan tangan pertama yang mendengar langsung pelajaran yang disampaikan oleh Yesus. Memang bukan. Tetapi firman Tuhan ini menuntun pada kita untuk belajar tentang kebenaran Allah yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak digoyah oleh segala suatu pengajaran yang membingungkan. Beberapa kali saya sebutkan dari tempat ini, ya, sehingga meragukan orang-orang yang beriman. Oh tidak, karena apa? Kita diminta atau kita mengusahakan untuk selalu belajar firman Allah, cari kebenaran yang sesungguhnya. Kedua, mereka bertekun di dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Ya. Tadi mereka belajar firman Tuhan, bertekun dalam pengajaran Rasul, dan dalam persekutuan. Apa yang dilakukan di dalam persekutuan ini? Yaitu kita baca bersama bahwa mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka memperhatikan satu dengan yang lain dengan cara mereka makan bersama, berbagi apa yang dia punya, berbagi dan sebagainya. Kalau saudara baca di sini tentang makan bersama dan makan bersama memecahkan roti, itu dua hal yang berbeda, saudara. Makan bersama itu adalah yang makan bersama. Itu menunjukkan satu kedekatan. Memang budaya orang-orang Yahudi apabila mereka bertemu dengan teman-teman atau dengan famili atau orang-orang yang begitu dekat, mereka akan makan bersama. Ya, itu melambangkan satu hubungan yang dekat. Tapi juga akan ada makan memecahkan roti. Memecahkan roti itu berbicara tentang perjamuan kudus. Jadi, kalau mereka berkumpul, mereka akan makan bersama dulu, makan bersama. Setelah itu mereka makan perjamuan kudus. Nah, saudara, justru itu yang ditegur di dalam jemaat di Korintus. Kita baca ya, 1 Korintus 11. Yaitu dosa dalam perjamuan kudus. Karena pada waktu mereka makan bersama, yang mereka lakukan adalah
orang yang punya makan makanan yang dia bawa sampai katanya kekenyangan, sampai ke mabuk, sampai segala macam, dan membiarkan orang yang lapar. Nah, itu yang ditegur di dalam Korintus, jemaat Korintus. Tapi di sini dikatakan mereka makan bersama, dan pada saat itu setelah mereka makan bersama, mereka memecahkan roti, yaitu bersama-sama makan perjamuan kudus. Satu persekutuan yang indah, persekutuan. Saudara-saudara, kita juga mendorong bagi saudara yang belum ikut di dalam persekutuan yaitu Sharon, silakan saudara ikut. Karena dalam persekutuan itu indah sekali, saudara. Indah sekali. Saudara bisa saling mendoakan, saudara bisa saling curhat di sana, dan saling membagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau dulu saudara ada istilah KTB, kelompok tumbuh bersama. Wah, itu ikatannya hebat sekali, saudara. Kalau saya perhatikan dan saya dengar apa yang dilakukan, itu bisa saudara anggota KTB, dia itu kalau dia tahu anggota sesamanya dalam satu kelompok itu sakit, saudara, atau ada keperluan apa begitu, sakit sehingga dia tidak bisa bekerja, anggota kelompoknya itu bisa beli makanan pagi-pagi, nganter makanan, bisa sampai begitu. Perhatiannya begitu besar. Apalagi kalau harus berobat, dia nganter ke tempat berobat dan sebagainya. Sehingga ikatan itu sampai sekarang mereka merasa satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Indah sekali. Itu adalah persekutuan dalam Tuhan. Kalau sekarang saudara, kan kami berkata, kalau kelompoknya sudah 10, sudah lebih dari 10, kalau bisa dibagi. Selalu reaksinya adalah nggak mau dibagi. Udah rasa enak, seperti keluarga, bisa cerita, bisa saling mendoakan. So, ada satu ikatan. Itu yang kami selalu anjurkan, supaya jemaat yang belum mengikuti Sharon itu bisa mengikutinya dan bisa bersama-sama maju di dalam Tuhan. Yang terakhir, rahasianya adalah ayat 42 ditulis, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti di sini adalah perjamuan kudus dan berdoa. Jadi mereka bersama-sama berdoa. Kita lihat saudara. Dalam kehidupan jemaat ini, pasal 3-nya Kisah Para Rasul, di situ diceritakan tentang ada seorang lumpuh di gerbang indah. Kalau terjemahan lama pintu elok. Terjemahan dia di sana lumpuh sejak lahir. Tiap hari dia cuma menandatangan untuk minta sedekah. Supaya orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah itu memberikan sedekah. Sudah lama sekali. Tapi kita tahu, setelah kita baca, kita tahu bersama-sama waktu Petrus dan Yohanes masuk sana. Dan apa? Orang yang lumpuh itu biasa minta. Ya, minta belas kasihan. Tapi apa yang kata Petrus? Emas dan perak aku tidak punya. Wow. Orang yang minta-minta ini, orang yang lumpuh ini, dia dengar emas dan perak nggak punya, duit nggak punya, ngapain dong? Mau ngomong-ngomong banyak-banyak. Tapi saudara, Petrus melanjutkan. Tapi yang kupunya adalah dalam nama Tuhan Yesus. Dia pegang tangannya, kamu berdiri dan berjalan. Kita tahu, saudara pasti tahu cerita ini. Orang lumpuh itu dia bangkit berdiri dan dia berjalan.
seluruh kota menjadi gempar. Seluruh kota menjadi gempar. Oh, saudara, sampai Petrus panggil dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Tapi kita lihat firman Allah berkata, tiap-tiap hari mereka bertambah. Karena apa? Karena hasil dari doa dari jemaat pada saat itu. Hari ini pun kita sudah melihat, kita sudah mendengar dengan mata kepala kita sendiri. Apa yang saudara doakan, apa yang kita doakan pada kira-kira bulan Juli Agustus untuk Bapak Profesor David yang sakit ini. Saudara-saudara, dan saudara bisa melihat sendiri apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Dia boleh merasakan satu mujizat, kesembuhan. Memang saudara, dibantu oleh dokter, dibantu oleh prof di Korea sana, memang. Tapi saudara, tadi dia katakan, aku melihat ke gunung-gunung. Gunung-gunung itu saudara pusat-pusat ilmu pengetahuan untuk penyakit ini, untuk mengatasi penyakit ini. Semua angkat tangan. Semua bilang persentasenya kecil untuk berhasil. Tapi tadi Prof. David berkata, pertolonganku datang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, bukan hanya Prof. David yang sudah mengalami hal ini. Banyak dari kita juga sudah mengalami hal ini. Tapi bagian ini, kuasa Allah ini, itu menjadi bagian untuk kita semua. Kita semua di tempat ini dapat bisa mengalami mujizat dari Allah. Kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa pagi yang saat ini dilakukan hari Sabtu pagi jam 5 sehingga jam 6 dan juga Senin pagi jam 5 dan 6. Kita kumpul bersama-sama, kita berdoa untuk banyak hal. Baik itu gereja, baik itu bangsa dan negara, untuk penginjilan di negeri ini, dan juga untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Sakit apapun juga. Sakit rohani, sakit badani, keperluan apapun juga. Kita bisa melihat, kita bisa dengar. Kalau saudara mengikuti kebaktian doa pagi, sudah akan mendengar bahwa apa yang didoakan untuk saudara-saudara kita yang sakit atau apapun juga, itu saudara nggak berlarut-larut. Lama sekali ngedoain kok nggak sembuh-sembuh, nggak ada saudara. Tapi bisa melihat bagaimana kuasa Allah nyata dialami oleh saudara-saudara kita yang dalam keperluan apapun juga. Sebab itu seperti Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dia didoakan dengan yakin maka sangat besar kuasanya. Amin saudara. Itu bisa kita punyai, bisa saudara punyai. Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka besar kuasanya. Puji Tuhan. Kita sudah mendapat 3 rahasia dari jemaat pertama. Sehingga mereka boleh bertumbuh dengan begitu cepat. Karena pertama, mereka bertekun di dalam pelajaran Rasul. Artinya, mereka bertekun di dalam belajar firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara, Alkitab yang saudara punya, kita semua imani bahwa firman Tuhan ini tidak ada yang salah. Tidak ada firman Tuhan yang salah. Semuanya benar. Bertekun dalam firman Tuhan, pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Kedua, kita bertekun di dalam persekutuan
satu dengan yang lain, saling menguatkan. Dan ketiga, kita bertekun di dalam doa. Maka kita akan melihat bagaimana ayat 47 berkata, mereka disukai oleh semua orang. Semua orang loh saudara. Kalau kita dalam gereja saling senang satu dengan yang lain, oh itu logis. Tapi kalau dibilang semua orang, maka saudara, itu adalah orang-orang yang mungkin alirannya berbeda, mungkin agamanya berbeda, tapi disukai. Kalau apa saudara? Kita mau terus bertekun dalam pelajaran firman Tuhan, kita mau bersekutu, dan terus kita mau berdoa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan tentang rahasia dari jemaat mula-mula, kenapa mereka dapat berkembang dengan begitu cepat. Karena mereka tekun belajar firman Tuhan. Mereka bertekun di dalam bersekutu satu dengan lain. Dan juga mereka bertekun di dalam doa. Terima kasih Bapak. Kami mau mengintrospeksi diri kami masing-masing. Apakah kami sudah melakukan hal-hal ini? Kalau kami mau Tuhan menjadi berkat bagi semua orang, disukai oleh semua orang, kami melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Saya yang sudah mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada pengumuman buat kita semua, yaitu kita tetap berdoa ya saudara untuk pemerintah kita. Dan sekarang tengah sibuk saudara mempersiapkan pesta demokrasi tahun depan. Ya banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kalau kita mengikuti di TV kah, di berita-berita, mungkin saudara bingung. Jadi apa gitu ya. Tapi mari saudara, kita punya satu hal, yaitu mari kita doakan saja. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan tenang, dan siapapun yang terpilih pada tahun depan, itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, maka negara ini bisa dipimpin oleh seorang yang dapat memajukan negara dan bangsa ini. Ya, puji Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua kegiatan akhir tahun, sehingga semuanya boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mari saudara, kita akan tutup dengan doa. Saya undang tutup. Kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur akan kehadiran Tuhan, kehadiran kuasa Roh Kudus dalam kebaktian kami pada hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah mendengar kesaksian sebagai bukti akan kuasa Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami pada pagi hari ini tetap berdoa Tuhan untuk semua persiapan kegiatan akhir tahun, perjamuan kudus akhir tahun, dan semua acara-acara. Mari Tuhan Kau sediakan tolong, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami yang tengah mempersiapkan diri, mempersiapkan seluruh bangsa ini untuk pesta demokrasi pada tahun depan. Mari Tuhan Kau sediakan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. TNI Polri yang menjaga keamanan boleh menjaga dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa supaya siapapun yang akan terpilih, itu semua adalah kehendak Tuhan yang dapat memimpin bangsa negara ini menjadi negara yang lebih maju lagi pada tahun-tahun depan. Kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami memberikan yang terbaik.
Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya, kami tidak berjalan sendiri, Engkau menyertai kami semua. Menyertai keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua, cucu kami. Dan supaya kami dapat melewati hari minggu ini dengan berkat pertolongan Tuhan saja. Dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Percaya, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Walaupun belum kita alami, kita percaya. Ada janji Tuhan, ada pernyataan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya. Kehidupan adalah tokoh utamanya adalah Allah, maka saya adalah menjadi bagian di dalamnya. Kita akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Karena hidup saya bukan tentang saya. Hidup saya adalah tentang Allah. Dan saya adalah bagian di dalamnya.